Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai santai dan pendengar rahasia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu nikmat Allah yang luar biasa. Amin, amin, Ah, amin. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho. nah itu dia Bang. Iya, Ini 28 September. iya. Banyak orang menunggu. Dulu tuh saya kalau masih kecil, mak bapak saya tuh suruh nongkrong depan TV 30 September. Lihat ini kenyataan katanya. Mhm. Film Iya. G30 SPKI. Tapi sekarang nampaknya kita akan nonton G30 STWK ini, Bang. Nah, dan juga Pak Mahfud sudah bilang pula ini tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada PKI, katanya berita hari ini. Nah, sementara Cinanya yang katanya komunis itu lagi uring-uringan terkena dampak baik urusan apa tuh industri propertinya yang utang terbesar di dunia maupun power apa supre energinya. Nah, bagaimana Bang melihat peta dunia dan negeri tercinta ini ke masa depan dan dari masa kini? Silakan Bang Kita, Ihsanuddin. kita lihat dulu eh, pemberitaan yang cukup seru gitu ya tentang kolapsnya Evergrande itu. Evergrande luar biasa. Oke, dan 400 kebutuhan triliun. pasokan listrik di beberapa provinsi Cina gitu. Kasus Evergrande ini mau disama-samain seperti jatuhnya subprime mortgage. Subprime mortgage. Ya, Jadi Amerika. kalau ngelihat pemberitaan media arus utama Barat, mereka mau menyamakan kasus subprime mortgage dengan Evergrande. Gitu. Kasus Evergrande dengan bubble ya. subprime mortgage posisinya. Yang tidak ditulis oleh media arus utama Barat adalah dengan baik bahwa pemerintah Cina memberikan jaminan penuh atas gagal bayarnya Evergrande posisinya. Nah, persoalan pokoknya kan kita mesti ngelihat lebih lanjut kenapa sampai Evergrande itu terkena kasus kolaps kayak gini, gitu ya, posisi keuangannya. Menurut saya kalau saya bikin perbandingan dengan beberapa, karena ini berkaitan dengan bebasnya Meng Wanzhou, gitu ya. Kan bebasnya Meng Wanzhou ini Kanada, menangnya Cina melawan Barat Amerika sebenarnya. Betul. Dalam konstruksi Foreign Corruption Act dan dalam konstruksi perang diplomasi gitu posisinya. 2 tahun setengah loh si Meng Wanzhou ini ditahan di Kanada, yang ditahan di Kanada posisinya. Ini memerlukan satu pemerintahan lain. Saya ingat betul sebelum kasus global pandemi ini, Cina selalu diberitakan oleh media utama Barat sebagai akan terserang krisis, akan mengalami krisis. Dan semua beritanya tentang krisis utang. Jadi kalau kita ikuti pemerintahan selama 2018-2019, media Barat gencar betul memberitakan Cina akan mengalami krisis. Cina akan mengalami krisis. Tidak peduli apakah Bloomberg, apakah CNBC, apakah Financial Times, apakah The Economist, semuanya ceritanya seperti itu gitu posisinya. Sama seperti sekarang mereka bilang ini akan sama dengan subprime mortgage dalam posisinya mengkhawatirkan para investor gitu, mencemaskan para investor asing, mereka bilang. Pensahril. Dijawab oleh pemerintahan Cina sederhana sekali, kami tetap dalam posisi menjamin Evergrande posisinya. Nah, karena itu yang harus dilihat bukan sekedar kolapsnya, tapi sebab kolapsnya gitu posisinya. Nah, kalau kita lihat sebab kolapsnya, menurut saya memang ada terjadi penurunan pendapatan bagi masyarakat Cina dalam krisis ini gitu, suka tidak suka. Nah, itu menyebabkan beberapa utangnya menjadi masuk dalam kategori macet gitu posisinya. Istilah mereka default ya, gagal bayar semuanya. Itu akan terjadi seperti itu. Karena pada hakikatnya ketika harga properti melambung tinggi-tinggi ke karu-karuan, yang terkena adalah bubble price gitu ya, harga yang menggelembung gak karu-karuan itu.
dan itu tidak sesuai dengan kontennya, akan terjadi apa yang disebut dengan default posisinya gitu. Itu dalam dunia properti itu biasa-biasa aja begitu ngelihatnya gitu. Posisinya adalah kenapa sampai muncul bubble price, kenapa sampai muncul harga-harga yang menggelembung nggak karu-karuan. Nah itu kan diisukan sesungguhnya pada persoalan adanya permintaan tetap perumahan yang tetap tinggi, padahal pada saat yang sama terjadi surviving pada income. Ada ada masyarakat banyak bertahan pada posisi pendapatan di tengah yang namanya perekonomian masih tetap bergejolak. Itu latar belakang yang mesti dilihat secara mendalam. Itu khusus untuk posisi yang namanya evergreen. Karena itu kalau kita baca New York Times cuma membuat satu kalimat pendek. The government still guaranteeing for the evergreen. Gitu. Jadi pemerintah tetap memberikan jaminan atas posisi evergreen posisinya. Cuma sekalimat itu gitu, selesai. Tapi pemberitaan panjang yang dibikin oleh New York Times misalnya, itu cerita tentang, ya tadi seperti saya bilang 2018-2019 isinya selalu tentang kegagalan Cina. Menurut saya ini mengindikasikan perang ekonomi berlanjut terus. Apalagi Wang Wanzhou-nya ini, Sabrina Meng ini, disambut luar biasa gitu. Dan kemudian baju merah ya di pesawat, luar biasa. Iya, dan menariknya kasusnya kemudian dibikin perbandingan dengan Alstom, karena Presiden Alstom pernah juga diperlakukan kayak gitu oleh pemerintah Amerika. Begitu mendarat langsung ditahan dan ternyata persoalan macam-macam sampai akhirnya dia betul-betul berjuang sendirian posisinya gitu. Ini menunjukkan bahwa sesuatu di balik kebijakan Department of Justice Amerika sesungguhnya mengandung unsur persaingan usaha gitu, dan dilakukan oleh Amerika ketika bicara tentang korporasinya, tentang pembelaan terhadap korporasinya. Sesungguhnya mereka apa yang saya sebut selalu menerapkan multiple suitable standard gitu melihatnya. Dan itu jadi apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Presiden Alstom, apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap yang namanya Meng Wanzhou, itu cuma membuktikan multiple suitable standard gitu, cara pandangnya. Nah kalau kemudian masuk ke krisis, ini kan masuk ke kemarin minggu lalu kita sudah bicara tentang global climate change ya. Dan global climate change itu kan persoalan penurunan gas emisi rumah kaca yang menurut rumus Bill Gates, penurunan gas emisi rumah kaca itu kan harus ada 3 komponen. Komponen jumlah penduduk posisinya, begitu kan? Komponen pemakaian energi, jasa energi, services gitu posisinya. Dan komponen gas rumah kaca yang dihasilkan per unit korporasi. Nah untuk kata kayak gitu, karena jumlah penduduk yang meningkat, maka mereka harus turunin dulu jumlah penduduk. Nah karena itu harus diikuti dengan isu persoalan krisis energi. Krisis power plant. Nah itu dibuktikan krisis power plant. Nah negara yang tidak bersiap-siap menghadapi tesis tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kebutuhan energi, pasti akan terkena isu krisis energi gitu ngelihatnya. Jadi tesisnya saya begini, setiap pertumbuhan ekonomi atau setiap terjadinya peningkatan perekonomian selalu diikuti dengan peningkatan permintaan power plant, pembangkit listrik gitu. Nah, negara yang abai akan tesis ini pasti akan dikenakan isu krisis energi. Nah, Cina memang tidak semuanya serta-merta diikuti dengan peningkatan produksi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan peningkatan pasokan listrik. Nggak semuanya, karena di beberapa tempat kan mereka menggunakan nuklir. Tapi di sisi lain kan mereka juga menggunakan batu bara yang mereka sendiri berkurang. Inggris sendiri kan menggeser. Ini bukan hanya Iran dan Irak yang krisis, terus juga Cina. Inggris sendiri juga kan bergeser dari penggunaan batu bara ke gas karena global climate change, dan kemudian kemarin sempat terjadi kekurangan pasokan karena energi primernya kurang. Nah, yang mereka mau bilang sesungguhnya di balik krisis energi ini, jadi kalau krisis pasokan listrik ini, di balik kasus ini soal pengadaan energi primer jadinya gitu. Melihatnya. Kan listrik itu energi sekunder. Nah, berarti kita mesti ngeliat energi primer. Nah, sekarang apakah persoalan energi primer itu memang bermasalah? Menurut saya itulah global climate change. Jadi ketika mereka memang memaksakan penurunan gas rumah kaca, dan pada saat yang sama mereka tetap menggunakan strategi COVID dengan vaksinnya, mereka sesungguhnya dalam konstruksi, ini menarik nih sesungguhnya di sini.
Petanya kelihatan gitu. Iya, kelihatan betul arahnya kemana gitu. Mereka sedang menerapkan apa yang disebut dengan making money adalah untuk mereka, karena global climate change kan arahnya renewable energy. Renewable energy, energi baru yang terbarukan. Maka mereka memaksa untuk tahun 2025 akan terjadi pengurangan batu bara habis-habisan, digeser ke gas pada saat yang sama, dan seluruhnya akan menggunakan renewable energy, dan pada saat yang sama mereka akan bilang bahwa penurunan gas emisi rumah kaca itu harus diikuti dengan rumus tadi. Bagaimana jumlah penduduk kali jasa-jasa kali pemakaian per unit, kali produksi per unit gas rumah kaca pada masing-masing korporasi gitu ngelihatnya. Yang mereka tekankan kan jumlah penduduk, yang mereka tekankan adalah persoalan global climate change. Itu satu kesatuan utuh gitu. Kelihatan banget gitu loh motifnya gitu. Jadi arahnya ke sana, pengurangan manusia. Jadi memang ya gerakan yang selama ini didengung-dengungkan ya kejadian. Tapi urusan pengurangan manusia ini saya lompat ke dalam negeri sebentar nih, agak jauh. Yang terjadi pengurangan orang miskin, Departemen Sosial di tengah-tengah pandemik ini. Negeri kita ini banyak banget orang miskin, sebenarnya berapa? Ini kan sampai 90 juta di data ini ya. Tapi BPS bilang 96,7. Iya, gede banget, tapi dikurangi 9 juta. Kalau itu kan 96,7 masih belum menggunakan angka EDB. Kalau menggunakan angka EDB kan pernah saya bilang 115 ditambah dengan 27,5. Tuh. Jadi 142,5. Tuh. Dengar tuh. Kan pergeseran orang dekat miskin menjadi orang miskin mutlak menurun lagi menjadi kemiskinan lebih mendalam lagi. itu coba pendengar ingin tahu yang dimaksud orang miskin itu kayak gimana sih? Kalau kita nih, ya ini miskin dalam hal materi ya, lain lagi dalam hal moral, cerita lain lagi. Iya, jadi miskin dalam konsumsi Indonesia kan $1 per hari. Begitu. Hitungnya kayak gitu. Sehingga kalau dihitung 14.400 per jiwa itu dikalikan aja selama 30, jadi dihitung sampai 420 ribuan lebih gitu. 1 bulan. Jadi kalau Anda cuma berpendapatan sampai dengan 14.400 per hari, Anda masuk dalam kategori miskin gitu. Kalau BPS menggunakan indikator 14 indikator, seperti pernah saya bilang juga, salah satunya misalnya rumahnya lantai tanah tanpa. Iya, saya ingat tanpa jendela. Ada orang yang sampai cabut lantainya karena kita nggak dibilang orang miskin kalau pakai keramik ini katanya gitu. Iya. Padahal kemewahan dia dari keramik gitu. Iya, pada saat yang sama mereka tetap punya motor, tapi WC-nya jambannya jongkok gitu misalnya, dengan posisi langsung ke tanah gitu posisinya. Yang mereka anggap itu tidak sehat. Terus rumah cuma ukuran berapa kali berapa gitu posisi. Itu ukuran BPS, ada 14 item. Lantas yang saya ingat itu dengan keadaan ekonomi macam gini, Bang, Departemen Sosial mencabut hak orang miskin itu cukup besar, tidak menambah lagi, katanya mungkin dianggap tidak, atau memang ada data di negeri ini memang luar biasa menjadi masalahnya, atau bagaimana, Bang Iksan? Sekali lagi saya teringat ketika Profesor Dr. Budiono menjadi Wapres. Itu ada tim penanggulangan percepatan kemiskinan gitu. Percepatan kemiskinan. Nah, itu motifnya adalah mensinkronisasi data kemiskinan dari berbagai institusi. Dari Bappenas, Kemensos, BPS gitu, antara lain yang diambil ya. Terus Kementerian Pertanian karena menyangkut Bulog, karena menyangkut soal restoran macam-macam. Tapi anehnya sampai dengan sekarang saya tidak pernah tahu hasilnya kayak apa tuh sinkronisasi data kemiskinan itu. Sehingga Kementerian Sosial sendiri pernah menyebut bahwa datanya tidak berantakan kan. Datanya tidak harus dirapikan gitu. Salah satu indikatornya adalah orang yang tidak berhak menerima bansos, mereka bilang menerima bansos, itu disebabkan oleh data kan. Kejadian. Artinya sesungguhnya mestinya sebelum keluar keputusan Menteri Sosial bulan September 2021 ini, dibanding dengan keputusan bulan Januari 2021 yang masih banyak itu, mestinya ada jangan dulu dikeluarkan keputusan Menteri Sosial kalau menurut saya ini, tapi temuan Kementerian Sosial sendiri dalam rangka
pemutakhiran data kemiskinan gitu mestinya. Iya. Jadi tidak langsung serta-merta mengeluarkan keputusan Menteri Sosial tentang orang miskin yang berhak menerima BPJS gitu ya, sehingga BPJS kekurangan terjadi penurunan angka sampai 8 juta dari 96,7 menjadi 89 sekian gitu posisinya. Iya, Nah ini karena tadi model kebijakannya aneh memang di Indonesia ini. Jadi suka memaksakan kehendak. Jadi pemerintah itu acap kali dalam ilmu kebijakan publik namanya acap kali menggunakan apa yang disebut dengan the iron law, hukum besi gitu. The iron law in public policy. Hukum kebijakan publik dalam public policy, posisi kebijakan publik. Nah, model-model seperti ini sesungguhnya memang ada kesenjangan aspirasi jadi jatuhnya. Jadi ada problematik kesenjangan aspirasi yang menumbuhkan apa yang saya sebut sebagai social and political distrust gitu posisinya. Yang menimbulkan satu ketidakpercayaan sosial, ketidakpercayaan politik. Saya khawatir ya kalau terus-menerus dipelihara model-model kebijakan begini, ujung-ujungnya tidak akan ada peninggalan yang cukup positif. Artinya bahasa sederhananya tidak ada legacy yang cukup bagus gitu. Mestinya kan kalau setiap orang berada dalam satu jabatan, maka yang dia wariskan adalah sesuatu yang positif gitu mestinya. Nah kalau dia ninggalin sesuatu yang jelek melulu kan repot. Iya, ini entah ya, saya mau bilang tertolong tapi wallahu alam. Tapi KPK juga kan dengan suasana hati sekarang kan dari partai-partai yang terkena serok kata saya, kata media itu kan Nasdem sama Golkar. Sementara yang lainnya itu entah bulan madu DPR terhadap KPK sudah habis atau cerita lain. Kenapa? Karena Depsos ini kan menjadi langganan KPK dulu dari menteri ke menteri ini. Ini juga menjadi sebuah masalah pengawasan negeri ini. Nampaknya sudah tak bisa diawasi lagi atau macam mana ketika hari-hari ini para mahasiswa mungkin karena mulai tipis ini COVID mulai demo di depan KPK. Bang melihat apakah masih ada harapan atau akan menjadi akhir kisah dari perjuangan KPK atau bagaimana, Bang? Saya kalau saya mundur ke belakang cukup seru sebenarnya. Oke, saya mundur dari kasus Artalita Suryani aja ya. Oh iya, jangan jauh-jauh. Sesungguhnya begitu Artalita Suryani ditangkap dan Jaksa Tri Urip Gunawan ditangkap juga posisinya kan. Setelah Artalita Suryani ditangkap juga oleh KPK, Jaksa Tri Urip Gunawan ya posisinya. Itu sudah terjadi persaingan tajam istilah teman-teman dulu tuh kalau ada di situ terjadi persaingan tajam antara pojok Kuningan dengan Gedung Bunder istilahnya gitu. Persaingan intelijen hukum itu sudah makin kuat tuh pada kasus itu. Karena perbedaan antara penangkapan Artalita Suryani, perbedaan waktu ya, antara penangkapan Artalita Suryani oleh KPK dan oleh Kejaksaan Agung itu hanya beberapa menit saja, tidak sampai hitungan 10 menit gitu, dari situ mulai. Artinya mereka masing-masing saling memburu. Nah di situ mulai terjadi persaingan sesungguhnya. Persaingan dalam bahasa yang lain di balik kata persaingan itu reputasi dan kredibilitas masing-masing lembaga penegak hukum makin kencang dipertaruhkan gitu. Dan semakin kuat orang menaruh harapan pada KPK, sesungguhnya semakin lemah reputasi dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Jadi tesisnya kan begini, karena lembaga KPK kan lembaga ad hoc ya, sementara. Ketika dia makin memperoleh reputasi dan kredibilitas yang membaik, pada saatnya sama kan sesungguhnya reputasi dan kredibilitas lembaga penegak hukum yang lain yang memang lembaga permanen gitu ya, lembaga tetap, bukan lembaga ad hoc, itu kan untuk menurun reputasinya berarti. Nah untuk meningkatkan itu posisinya maka harus dibuat sebuah strategi yang lain posisinya. Nah kebetulan ada kesalahan sistem yang bisa dipakai. Kesalahan sistem yang dipakai adalah KPK selalu memburu pemegang saham pemerintahan. Siapa itu? Orang-orang partai politik kan. Sementara partai politik kan pemegang saham pemerintahan berdasarkan Undang-undang. pasal 6, pasal 23 Undang-Undang Dasar 2002. Bohirnya.
Jadi partai politik lah yang menjadi peserta pemilu, misalnya pada pasal 23 gitu ya. Pada pasal 6, partai atau partai-partai mengusulkan presiden misalnya. Kan artinya hanya partai politik yang menjadi pemegang saham pemerintahan. Pada saat yang sama, para pemegang saham pemerintahan ini pelakunya, bukan sistemnya lagi, tapi aktor dari sistem tadi, itu kan sering kena KPK. Mau nggak mau marah dong si aktor gitu. Si aktor nggak terima, ya perbaiki dulu si KPK-nya. Bagaimana perbaiki? Lemahkan saja. Maka janji memperkuat KPK itu justru yang terjadi sebaliknya, karena para aktor terganggu dengan cara-cara KPK yang reputasinya terus membaik dan harapan masyarakat makin positif gitu, makin tinggi posisinya. Nah, sistem yang salah itu ditunggangi dengan permain itu, maka terjadi pelemahan. Nah, ketika terjadi pelemahan, apakah diikuti dengan perbaikan? Nah, itu kan mestinya begitu munculnya. Kalau ini dilemahkan, mestinya terjadi peningkatan reputasi dan kredibilitas pada lembaga penegak hukum. Jadi modal bejana berhubungannya mestinya gitu ya, begitu gitu. Kalau pakai hukum Archimedesnya mestinya begitu gitu. Kalau di sini dilemahkan, di sini dikuatkan. Tapi ternyata bukan terjadi penguatan, yang muncul adalah satu kondisi penegakan hukum yang menurut Moody's yang menurut Bank Dunia memang buruk gitu ceritanya. Nah, itu yang saya sebut akhirnya menciptakan apa yang disebut dengan political distrust. Nah, itu berarti menunjukkan manajemen pemerintahan, kalau kita ambil manajemen pemerintahan, manajemen public policy-nya itu tidak running well, tidak berjalan dengan baik. Nah, dari situasi itulah sesungguhnya nampak selalu terjadi gambaran kegelisahan dalam pemerintahan. Jadi kan kalau kita lihat, saya menyebutnya bahasanya lembut ya, kegelisahan. Yang kalimat lainnya was-was lah gitu. Iya, jadi selalu terjadi kegelisahan dalam kebijakan pemerintahan. Dia kalau pakai itu selalu terjadi sikap bukan kul a'udzu binasnya itu, tapi malik waswasnya itu. Waswasnya itu yang muncul. Jadi dalam memanage itu yang muncul dari sikap was-was, sikap cemas gitu posisinya. Kenapa? Karena memang ada kesalahan dari mulai, saya pernah menyebut misalnya dari perencanaan sampai dengan pengawasan itu ada sesuatu yang salah dibuat gitu. Kasus pernyataan Gatot Nurmantio hilangnya patung Abdul Haris Nasution dalam di kontrak misalnya bersama Soeharto, itu kan seru tuh ceritanya. Pada saat yang sama pernyataan Dirjen Pendidikan itu bahwa dalam film G30 SPKI banyak kebohongan misalnya, gitu ya. Seru gitu loh ceritanya. Belum lagi Departemen Pendidikan yang lagi coba merubah sejarah, macam-macam kisah ini. Iya, jadi seru gitu. Itu menunjukkan yang saya bilang tadi, mereka memimpin dengan was-was gitu loh. Mereka memimpin dengan cemas karena ada target-target yang tidak mereka capai gitu posisinya. Apalagi ada keinginan memperpanjang masa jabatan gitu posisinya, karena ada target-target tertentu misalnya gitu ya posisi. Ada agenda-agenda terselubung di balik itu misalnya, kalau dilihat kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Ini kan dugaan orang jadinya. Yang kita sampaikan ini kan orang bercerita di mana-mana, ini kok jadi begini ya, dugaannya kok jadi begini gitu. Nah, dugaan-dugaan kayak gitu ketika dia menjadi kenyataan itu justru menimbulkan loh iya gitu. Jadi itu sekali lagi menunjukkan kecemasan, kewaspadaan. Dampaknya bukan ketiadaan pengawasan, tapi pengawasan yang sesungguhnya dalam posisi berpihak jadinya. Contoh sederhana soal Harun Masiku kan, kalau KPK baliknya ke kasus KPK, tidak pernah jelas ada bagaimana. Contoh sederhana kalau kemarin Aziz terkena gitu sama bupati yang baru itu gitu loh, yang usianya 36 tahun itu ya, baru dilantik terus terkena gitu posisinya. Itu kan tidak sama dengan kasus misalnya bagaimana impor gula, impor beras kan. Nggak sama gitu status posisinya, atau tidak sama misalnya dengan keputusan KPK, keputusan pengadilan soal Samintan sama Eni Maulana Saragih misalnya gitu. Jadi sampai kayak gitu kita orang ngebandinginnya. Nah, cerminan-cerminan seperti ini dalam siklus kebijakan publik namanya, itu tidak melahirkan kebijakan publik yang baik, tidak melahirkan kebijakan publik yang benar gitu dalam pakai siklus kebijakan publik ya. Kan model siklus kebijakan publik tuh agenda kebijakan dan pelaksanaan kegiatan itu didasarkan pada bagaimana ketepatan merumuskan masalah sehingga terbangun rencana yang benar.
Nah, ketepatan berdasarkan Pancasila kan harus betul-betul dirancang dengan sikap ketidakberpihakan gitu. Artinya sungguh-sungguh menjalankan amanah berdasarkan sumpah. Jadi yang junjung tinggi adalah kebersamaan, kebersaudaraan gitu. Bukan dalam rangka agenda terselubung yang kemudian malah melahirkan apa yang saya sebut dengan bangsa terbelah gitu ngelihatnya. Nah, itu yang sesungguhnya bisa dilihat dalam konstruksi berpikir begitu. Dalam bahasa sederhana, ketika kita menggunakan siklus kebijakan publik itu demikian rupa baiknya, tetapi kemudian kontennya menjadi bermasalah, maka dia cuma frame-nya yang benar, tapi kontennya, konsistensinya, komprehensifnya itu penuh dengan subjektivitas dari penguasa. Disitulah muncul arogansi kekuasaan di jalanan. Itu nampak arogansi kekuasaan di jalanan, arogansi kekuasaan di dalam pelaksanaan politik misalnya. Itu kan nampak posisinya. Ada arogansi yang berlebihan gitu misalnya posisi. Yang sesungguhnya tidak lagi secara proporsional, dan itu mengganggu rasa keadilan masyarakat. Bahkan bukan lagi mengganggu, dia menciderai sampai pada posisi itu. Gitu melihat, kalau saya melihat. Jadi pengawasan itu cuma bagian dari satu siklus kebijakan publik yang bermasalah gitu. Ya. Wah, nampaknya sementara masalah belum selesai, kita sudah dihadapi berbagai masalah di Laut Cina Selatan, Australia dengan kapal nuklirnya, dan juga ribuan kapal Cina di Natuna yang nggak bisa kita apa-apain. Kalau dulu masih ada Bu Susi masih keren ya, tenggelamkan gitu kan. Sekarang ya dirangkul sajalah ikannya mungkin sedang jalan-jalan ke sini. Nah, ini Taiwan juga sudah hang-heng-hong dengan Cina ketika kapal Inggris kemarin melewati Selat Taiwan. Ini kan menjadi berhubungan dengan conditioning dari sesuatu yang akan terjadi. Gimana Bang melihatnya? Rasanya Rasil duluan yang bicara kayak gini. Karena saya ngomongnya dari saya ngomongnya dari minggu lalu. Ketika Perancis marah-marah, menarik diri dari kesepakatan Amerika, United Kingdom dan Australia soal Australia diperkenankan menggunakan kapal selam pertahanan nuklir. Prancis marah-marah dan Prancis menarik diri gitu. Sampai Boris Johnson bilang nggak apa-apalah, dia saudara kita yang dekat, nanti juga dia akan baik kembali, kan gitu ceritanya. Satu sisi kayak gitu. Tapi sisi lain ada yang mestinya kita juga lihat. Amerika menggunakan kebijakan standarnya berlapis posisinya. Khusus untuk Laut Cina Selatan, dia bukan hanya membangun kerjasama sesama kulit putih. Dalam hal ini Amerika, United Kingdom, Inggris ya maksud saya, Australia dan Prancis. Tapi juga dia ngebangun kerjasama dengan Korea Selatan, India, Jepang dan Australia, berlima mereka. Khusus untuk pengamanan di Laut Cina Selatan. Saat yang sama, kalau kita lihat gerakan kapal selam dan gerakan pengintaian udara juga kencang posisinya. Jadi fokus ke Laut Cina Selatan. Kalau kita ambil bukan hanya persoalan Australia yang menjadi negara ketujuh sebagai pemilik kapal selam bertenaga nuklir posisinya. Tapi juga ada kegiatan pengamatan luar biasa dari antariksa terhadap kawasan yang kita sudah bilang berbulan-bulan lalu betapa pentingnya kawasan ini dalam kacamata Amerika, Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan posisinya. Kali-kali kita bilang. Apa artinya? Artinya sesungguhnya seperti yang kita bilang tadi, kecamuk perang ekonominya itu belum selesai. Walaupun dalam kerangka sistem nanti antara Demokrat dengan Cina ketemu karena sama-sama menggunakan sistem fasis posisi, akan menerapkan sistem fasis. Tapi dalam kecamuk ekonomi ini belum ketemu nih kecamuk perang. Lalu saya mencoba membandingkan misalnya kepemilikan hulu ledak nuklir dari berbagai negara. Nah ternyata pemilik hulu ledak nuklir itu antara Amerika dengan Rusia masih sedikit lebih banyak Rusia. Maka ketika terjadi kebijakan pencegahan nuklir, soal nuklir, itu yang tidak mau tanda tangan adalah Amerika dan Rusia. Diikuti oleh negara-negara lain. Pada kerangka itu justru Turki, ini menarik. Turki justru meminta bantuan Rusia untuk tetap memasok senjata nuklir. Dan kemudian ancaman yang muncul dari Amerika adalah embargo terhadap ekonomi
Turki. Turki, ya. Karena dia sebagai anggota NATO kok mintanya ke sana, karena itu akan menyanyi fighter F-35 posisinya. Apa artinya? Artinya sesungguhnya kalau kita lihat dari perang perekonomian, dia tetap bergeser ke dalam apa yang saya sebut dengan pertarungan kekuatan senjata militer. Jadi saling unjuk kekuatan militer itu bersamaan berjalan dengan saling unjuk kekuatan ekonomi. Ini pernah saya sampaikan sesungguhnya ke seorang menteri yang seseorang yang sedang jadi menteri sekarang. Ya dulu dia calon presiden. Gitu. Saya bilang begini pertarungannya. Menteri yang ngurusin peluru lah begitu. Silakan. Iya. Karena di belakang ini kan soal industri militer. Kan soal industri militer. Jadi kalau kita bicara soal industri militer kan nanti berhubungan dengan yang namanya industri baja, industri strategis, industri komputer, industri permesinan, industri keuangan, industri logistik, itu kan berlibat semua, ketemu semua. Artinya sesungguhnya negara-negara yang sedang dalam posisi kecamuk ini sesungguhnya dalam rangka terus berusaha memutar perekonomian dengan pendekatan masing-masing. Itu yang saya bilang tadi, kasus global climate change dengan posisi tadi krisis power plant misalnya gitu ya, itu seutuh. Begitu juga kalau kita ngeliat krisis Laut Cina Selatan dengan Taiwan dengan pendekatan senjata masing-masing, itu utuh dengan persoalan perekonomian. Dia dalam bahasa Indonesia, dia berkelindan satu sama lain. Gitu. Begitulah. Kalau dia berkelindan, maka sesungguhnya kita tidak perlu sampai, maaf ya, kita nggak perlu bego-bego amat gitu memandang persoalan kayak gini, tapi kemudian kita biarkan malah kedaulatan kita di kedaulatan laut ya. Ini kita baru bicara kedaulatan laut loh, belum bicara kedaulatan udara loh. Wah, belum ya, laut yang diacak-acak sama drone dalam laut itu kan Cina yang ketangkep. Jadi gitu. kalau kita bicara dalam dua hal tadi menyangkut soal bagaimana misalnya katakan kedaulatan kedirgantaran kita gitu ya, yang relasi dengan kedaulatan laut posisinya karena kita harus tarik ke atas sampai akhirnya kita bicara tentang orbit satelit dan macam-macam. Itu termasuk akhirnya soal digital, dan soal digital akhirnya berhubungan dengan frekuensi apa yang dipakai dan akhirnya berhubungan teknologi yang dipakai. Itu akhirnya menunjukkan pertanyaan, gue ini berdaulat nggak? Macam akuarium kita ini jadinya. Iya. Jadi ketika para nelayan ketakutan dengan munculnya sejumlah kapal Cina, karena kapal Cina itu dalam rangka mengawal ikan-ikan yang sedang berenang ke kawasan Indonesia. Itu kan bisa jadi kapal-kapal Cina itu dalam argumen kita, dalam argumen Ihsanuddin Nursi posisinya, kapal-kapal Cina itu sedang mengawal ikan-ikan yang sedang berjalan-jalan ke laut Indonesia gitu. sehingga ikan-ikan itu tetap aman dan tidak diambil oleh orang lain gitu. Ribuan sih. Jadi kalau diambil kerangka itu sekali lagi gitu ya, saya melihat bagaimana kebijakan Joe Biden dan kemudian ini memang harus mereka ngambil posisi tepat sekali, karena jika posisi kebijakannya tidak tepat, yang muncul memang akan memuncak eskalasi, istilahnya eskalasi konfliknya akan meningkat kalau pakai bahasa berita, kalau pakai bahasa hari-hari, konfliknya akan terus meningkat, memuncak dia. Dan satu saat seperti Cina yang ingin mempercepat posisi dirinya dari 2035 ke 2030 misalnya, itu akan mengakibatkan konfliknya lebih seru gitu. Nah, baliknya tadi, bagaimana Erdogan merasa perlu untuk mengamankan negaranya dengan nuklir, bagaimana mengamankan negaranya dengan sistem pendidikan yang tangguh gitu ya, bagaimana mengamankan sistem sosial ekonomi yang tangguh, itu dilakukan Erdogan juga menyeluruh loh. Hampir seluruh sektor di bawah Erdogan itu ditata ulang sehingga akhirnya membangun ketahanan nasional yang luar biasa. Makanya kemarin sampai akhirnya dia pesan lagi senjata nuklir dari Rusia. Itu kan yang kedua berarti. Dan Amerika uring-uringan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ngancamnya nanti bisa kena embargo. Washington akan menjatuhkan embargo gitu posisinya. Kecepatannya 3 kali lipat 600 km. Wah, luar biasa per jam. Dan Washington juga nggak bisa bikin apa-apa juga, seperti saya sampaikan minggu lalu ketika namanya Korea Utara uji coba nuklirnya untuk jarak jauh posisinya. Kan jadi artinya ketika pandemi sedang terjadi, kesulitan ekonomi sedang terjadi karena melesunya perekonomian dunia, Korea Utara nggak peduli, itu tetap aja dia bikin nuklir. Padahal Korea Utara sudah juga punya nuklir Hwasong yang jarak jangkaunya sampai 8.500 km. Yang diuji coba kemarin kan cuma 1.500 km. Jadi artinya sesungguhnya negara-negara yang melihat kayak gini dengan kancah begini,
itu sadar betul bahwa ternyata kekuatan persenjataan mutakhir itu menjadi alat untuk menunjuk untuk tidak bisa ditekan, gitu bahasa sederhananya. Nah, Cina menunjukkan itu bahwa dia tidak bisa ditekan. Sesungguhnya dalam kasus Laut Cina Selatan, walaupun Amerika sudah melakukan dua perjanjian dengan Ikatan Perjanjian Pertahanan Asia Pasifik sedemikian rupa posisinya, tetap Cina menunjukkan bahwa ketika dia punya kekuatan nuklir, dia bilang dia nggak bisa ditekan. Itu pernah dinyatakan oleh Xi Jinping secara terbuka. Tidak ada satupun negara di dunia yang bisa campur kepentingan Cina dan bisa memaksakan kehendaknya pada Cina. Kami punya, saya pernah menyatakan juga di Rasil, kami punya penggebuk besar untuk menghajar negara manapun, untuk memukul negara manapun yang mencoba untuk mengintervensi kami, gitu kalimatnya. Jadi Cina nunjukin betul bahwa dia punya pertahanan untuk nunjukin itu. Jadi ada harga diri, ada harkat martabat bangsa yang dia pertahankan itu, gitu. Walaupun nanti dalam kerangka sistem dia akan ketemu yang saya sebut sebagai sistem fasis tadi, gitu. Melihat. Wih, luar biasa Bang. Nggak terasa 8.40 menit sudah. Terakhir Bang Iksan Nursi sebagai closing, apa yang mesti diingatkan buat pendengar Radio Silaturahim Selasa ini? Silakan Bang. Sesungguhnya yang sedang terjadi di negeri kita adalah satu pergerakan tanpa arah yang jelas, kecuali adanya agenda-agenda yang masyarakat sudah menciumnya, gitu posisinya. Nah, karena itu kalau kita ngambilnya dalam siklus kayak gitu, apa yang disampaikan oleh beberapa kalangan, misalnya oleh beberapa pihak-pihak tertentu tentang situasi dalam negeri, saya mencium ada hal-hal yang patut kita selesaikan dengan segera, sehingga kita kembali lagi duduk sebagai anak bangsa yang betul-betul memegang persatuan Indonesia. Kalau kita memang bersumpah, saya Pancasila, gitu ya, saya Bhinneka Tunggal Ika, maka tolong tunjukkan bahwa Anda menjunjung tinggi persatuan, bahwa Anda Bhinneka Tunggal Ika, gitu posisinya, dan karena itu yang muncul adalah kebersamaan sebagai bangsa. Yang muncul adalah kebersamaan sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang memiliki ideologi yang kuat untuk ditegakkan, gitu ya. Bukan ideologi dalam perspektif hanya sendiri, dan kemudian menerjemahkannya secara sepihak. Ini yang sekali lagi saya ulang, betapa pentingnya seorang pejabat publik punya sikap rendah hati, gitu ya. Tidak peduli mereka ada di mana. Saya sungguh-sungguh menyaksikan, mata kepala saya menyaksikan arogansi kekuasaan yang luar biasa. Saya sungguh-sungguh menyaksikan, mata kepala saya saksikan. Dan itu menjadi contoh buruk sesungguhnya ketika arogansi kekuasaan itu, tidak adanya sikap rendah hati, gitu posisinya, tidak adanya keteladanan itu ketika muncul dalam sistem pendidikan sosial masyarakat, sistem pendidikan sosial politik masyarakat. Dalam bahasa kita tidak adanya uswatun hasanah, tidak adanya sikap rendah hati, arogansi kekuasaan tinggi, sesungguhnya menunjukkan ada satu masalah yang sedang dicandang oleh bangsa ini secara luar biasa. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tidak ada cara lain, karena para pihak mestinya memang punya sikap rendah hati. Itu. Nah, disitulah kita penting untuk saling memaafkan. Kalau Anda merasa perlu Anda benar, gitu ya, tunjukkan bahwa Anda benar dengan rujukan-rujukan yang benar, gitu loh. Kalau Anda benar. Kalau kami salah, kami juga mau menerima salah. Kalau saya oke. Tapi tidak perlu kemudian Anda menunjukkan satu palu godam, satu pedang keadilan yang demikian tajam kepada kami, tapi tumpul kepada Anda, gitu. Nggak boleh dong begitu. Nggak boleh terjadi seperti itu, gitu. Nah, saya terus terang saya dalam amat kerisauan yang amat sangat posisinya, gitu ya. Karena saya menyaksikan itu dari lapis paling bawah, gitu ya. Betul-betul lapis paling bawah sampai lapis paling atas, gitu. Anda kan tidak bergaul di masyarakat bawah. Anda sama sekali dengan sistem protokol yang Anda punya, dengan para pejabat publik, jangankan pejabat publik, seorang direksi komisaris BUMN aja bisa sombong kok posisi. Apalagi ada jabatan-jabatan kayak gitu. Anda tidak bergaul di bawah, Anda tidak berjalan kaki, Anda tidak bersepeda, Anda tidak mengobrol dengan mereka, Anda tidak ketemu dengan orang-orang yang orang tuanya sakit sampai harus, maaf to say ya, menyedihkan isinya. Dan itu kita hadapi dalam realitas sosial yang menyentuh hati, gitu, menyentuh kalbu, bahwa kita harusnya betul-betul bersama mereka dalam rangka
Jadi kalau Anda memang mengistilahkan diri Anda seperti disebut oleh Rohmin Dahuri bahwa Anda adalah Umar bin Khattab gitu ya, tunjukkan itu gitu. Atau Rohmin kemudian salah dan mencabut ucapannya. Dan itu yang mestinya kita tuju. Jadi social empati, social simpati. Saya nggak bilang political empati, political simpati deh. Saya bilang sosial deh. Social empati, social simpati. Itu mestinya ditunjukin di tengah yang namanya masyarakat dalam kondisi sekarang. Karena kerja sama sosial itulah sesungguhnya senjata paling ampuh menghadapi COVID-19 dan vaksin. Senjata paling ampuh. Sekarang sudah menyebar luas habis-habisan bagaimana sesungguhnya agenda di belakang vaksin gitu. Nggak ada lagi, apalagi kalau Anda buka internet dengan baik, terus Anda bisa masuk menyelusup ke beberapa internet yang khusus kayak gitu ya, seperti yang saya lakukan pada BitChurch misalnya gitu ya. Itu kan luar biasa ternyata data-data itu gitu. Apalagi Peduli Lindungi sekarang yang menjadi badan intelijen tersendiri lah, nampaknya makin seru lah. Itu yang saya bilang, kok akhirnya malah omongan saya terbukti bahwa sesungguhnya di belakang barcode atau QR code itu bagian dari langkah kontrol sistem seperti yang disebut oleh seorang Kristen fundamentalis Texe Marx yang beberapa saat sebelum global pandemi itu berjalan mati. Itu kan menarik jadi artinya. Artinya sekali lagi data-data yang saya punya makin hari mungkin mendekati kebenaran 100% gitu loh posisinya. Nah, itu yang makanya saya sebut tadi betapa pentingnya. Soal kesehatan itu bisa soal political and social campaign, bisa juga soal ekonomi empati. Mari kita dekati dengan posisi itu supaya kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Saya terus terang motif saya adalah betul-betul bicara tentang kebersamaan dan persatuan Indonesia. Bahwa keterpilahan dan keterbelahan kita itu kalau dia sempurna, sudahlah, diintegrasi yang terjadi. Apa itu yang kita mau gitu loh? Insyaallah. Kalau itu kita mau berarti agenda asing berjalan dong. Sabar. Itu yang mestinya kita cegah mestinya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu. Dan kalau umat Islam, mari kita evaluasi keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Sehingga betul-betul Allah menurunkan berkah dan rahmatnya disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan kita. Sebagaimana Al-Baqarah mencarankan, jika kamu sungguh-sungguh beriman dan bertakwa, maka aku tambah keberkahan kamu. Amin. Nah, kali ini mari kita jaga keimanan ketakwaan kita supaya betul-betul keberkahan dan ridha Allah itu turun bagi kita sebagai umat Islam di Indonesia. Demikian Ihsan Talib, salah menjadi tanggung jawab saya, benar terus terang itu hanya karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.